Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Repaneka Kepermana dari kelas IF3A. Saya akan mempresentasikan tugas observasi saya ke toko sembako dengan matkul arsitektur organisasi komputer. Oke, dan berlokasi di Sumedang, Kecamatan Cisarua, Desa Ciuyah, Dusun Awiluar. Oke. Lanjut ke pendahuluan atau latar belakang. Di sini latar belakang dari audit ini adalah karena komputer kasir memiliki peran yang sangat penting dalam operasi toko, khususnya dalam memproses transaksi penjualan. Sistem ini harus bekerja cepat, akurat, dan stabil. Oleh karena itu, dilakukan audit arsitektur komputer untuk mengetahui apakah spesifikasi perangkat keras yang digunakan sesuai dengan kebutuhan operasional. Lanjut ke slide ketiga. Di sini ada rumusan dan tujuan audit. Rumusan masalah dan audit ini meliput bagaimana spesifikasi CPU, memori, dan perangkat input dan output pada komputer kasir. Dan dua, ada bagaimana alur data saat transaksi berlangsung. Dan ketiga, apakah terdapat bottleneck pada sistem. Tujuan audit ini adalah untuk menganalisis arsitektur komputer yang digunakan serta memberikan rekomendasi peningkatan kinerja sistem. Oke, lanjut ke slide keempat. Di sini ada objek audit. Objek audit yang saya analisis adalah komputer kasir toko belanja yang berlokasi di wilayah Sumedang. Komputer ini digunakan untuk memproses transaksi penjualan dan mencetak struk. Observasi dilakukan melalui pengamatan langsung dan wawancara singkat dengan pemilik toko. Oke, lanjut ke slide kelima. Di sini ada spesifikasi CPU, dan di sini spesifikasi CPU komputer kasir ini menggunakan Intel Core i3 generasi 6 dengan arsitektur 64 bit prosesor memiliki 2 core dan 4 thread dengan kecepatan hingga 3.70 GHz. Secara umum, spesifikasi CPU ini masih cukup stabil dan mampu menangani proses transaksi harian. Oke, kita lanjut ke slide ke-6. Di sini ada memori dan penyimpanan. Sistem ini menggunakan RAM 8GB, DDR3, dan penyimpanan HDD 240GB, dan hierarki memori data diproses melalui register, change, RAM, dan storage. Namun penggunaan HDD menyebabkan kecepatan akses data menjadi lebih lambat dibandingkan SSD. Oke, lanjut ke slide ke-7. Di sini ada perangkat input dan output. Perangkat input yang digunakan adalah keyboard, mouse, dan barcode scanner, sedangkan perangkat output meliputi monitor dan printer thermal untuk mencetak struk, dan semua perangkat terhubung melalui interface USB dan LAN. Lanjut kita ke slide ke-8. Di sini ada alur data sistem. Alur data dimulai dari barcode scanner yang membaca kode barang dan kemudian dikirim ke CPU untuk diproses untuk dicocokkan dengan database produk. Hasil transaksi disimpan sementara di RAM lalu dicetak melalui printer thermal. Sistem ini menggunakan mekanisme interrupt driven input dan output sehingga respon cukup cepat. Lanjut ke slide 9. Di sini ada evaluasi sistem. Berdasarkan hasil observasi, CPU jarang mengalami penggunaan maksimum sehingga bukan menjadi bottleneck utama. Namun, keterbatasan RAM dan pengguna HDD menyebabkan penurunan responsivitas sistem. Oleh karena itu, spesifikasi sistem dikategorikan under spec sebagian. Oke, lanjut ke slide ke-10. Kesimpulannya, komputer ini masih layak digunakan untuk aktivitas operasional harian. CPU bekerja dengan stabil, namun terdapat bottleneck pada sisi memori dan penyimpanan. Peningkatan pada komponen pendukung diperlukan agar sistem lebih optimal. Dan di sini slide ke-11 saya ada rekomendasi dari saya, mungkin rekomendasi yang dapat diberikan antara lain mengganti HDD dengan SSD, mengoptimalkan sistem operasi, melakukan maintenance rutin, dan menambahkan UPS untuk menjaga kestabilan daya. Dan penutup, terima kasih. Presentasi saya hari ini sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.